Oke, belakangan ini tuh banyak banget berita tentang investasi bodong alias gitu, penipuan yang mengatasnamakan investasi. Nah, tonton video ini sampai selesai supaya kalian tidak menjadi salah satu korbannya gitu. Tetapi gitu ya, sebelum aku membahas ke sana, jangan lupa dulu subscribe gitu ya, dan apa ya? Klik notifikasinya supaya nanti kalau ada video terbaru kalian bisa dapat notifikasinya. Oke, yuk kita bahas gitu ya. Investasi bodong atau modus-modus investasi bodong gitu ya. Karena memang beberapa belakangan ini banyak sekali berita-berita gitu ya yang terjadi, yang mereka bisa kena sampai jutaan, puluh jutaan, miliaran bahkan ya kan. Yang terakhir adalah Bunga Zainal tuh yang sama temennya sendiri gitu. Jadi kalian memang harus hati-hati karena uang itu nggak ada namanya saudara, nggak ada namanya teman gitu ya, nggak bersaudara karena berteman. Jadi harus hati-hati. Oke, yuk langsung kita bahas aja gitu ya beberapa modus investasi bodong. Yang pertama adalah yang lagi booming banget dan banyak sekali terjadi di masyarakat gitu ya. Apa itu dia? Arisan bodong atau arisan online. Yang kadang aku juga nggak habis pikir gitu. Ada orang yang mau arisan online gitu, transfer. Kita kadang nggak kenal orangnya gitu, hanya karena kita mungkin ngelihat testimoni gitu ya di Facebooknya atau di sosial medianya gitu ya. Terus kita lihat backgroundnya orang yang jadi bukan bandar ya, yang apa tuh namanya ya, aku nggak paham sih karena aku memang nggak terlalu ini ikutan arisan gitu ya. Lihat, oh profilnya oke, testimoninya oke, oh dia punya rumah, dia punya mobilnya, dia pamerkan di sosial media, dia liburan ke luar negeri, and then jadi aku percaya banyak orang yang seperti itu. Padahal gitu ya, yang nampak di sosial media itu sebenarnya terkadang itu berbanding terbalik gitu ya, yang mungkin dipamerkan bisa aja bukan punya dia dan sebagainya. Nah, ini yang sering kali terjadi gitu ya. Banyak yang kerugiannya itu tidak cuma ratusan, bahkan ada yang miliaran. Makanya teman-teman hati-hati banget nih, arisan ini banyak banget diminati ibu-ibu gitu ya. Dan banyak sekali yang terjadi. Aku sangat miris sebenarnya gitu. Bahkan dengan orang yang dikenal gitu, tidak online. Oke, orang yang dikenal aja uangnya juga nggak dibalikin gitu ya, atau ya nggak diberikan kepada orang yang dapat gitu. Nah, ini juga teman-teman jangan tergiur dengan seperti itu ya. Arisan boleh ikut arisan, tapi yang pasti-pasti aja gitu ya, yang memang kayak misalnya mungkin pertemanan atau apa gitu ya, kalian harus bisa pintar-pintar pilih dan jangan terlalu tinggi juga sebenarnya gitu ya. Kalau misalnya konglomerat semua ya oke gitu ya, tapi kalau yang mau berinvestasi arisan ini kayaknya mending jangan deh gitu menurutku gitu ya, karena itu kan kayak nabung aja gitu, siapa yang dapat baru kan bisa dapat gitu ya, nggak ada bunganya, nggak ada ininya. Jadi kayak menurutku tuh kalau arisan tuh kayak ya nabung aja. Kenapa kalian nggak nabung aja di bank kalau seperti itu gitu ya. Terus investasi yang kedua gitu yang bodong itu adalah investasi kayak misalnya ada yang menawarkan tuh ya beli kayak kripto gitu ya. Nah, kripto ini yang banyak sekali terjadi adalah orang yang mau investasi ke kripto adalah orang yang awam, tidak tahu kripto tuh apa, tidak tahu bagaimana cara mainnya seperti apa. Nah, ini gitu ya, sering banget digunain para penipu untuk menipu orang-orang awam. Karena apa? Dengan iming-iming apa? Kripto itu menjanjikan karena akan cepat balik, cepat dapat cuannya, kalian cepat kaya kayak gitu teman-teman. Jadi menurutku sangat hati-hati sekali nih hal-hal semacam ini gitu. Kripto ini kan sangat hati-hati nih teman-teman gitu, jangan sampai kalian tergiur gitu. Karena gini, banyak judi online berkamuflase menjadi kripto ini gitu ya. Yang terjadi saat ini di lapangan tuh seperti itu. Sebenarnya judi online gitu ya, tetapi dia berkamuflase menjadi kripto gitu, supaya orang tuh tidak ini judi gitu tuh tidak. Jadi apalagi ada yang kayak robot trading gitu ya, salah satunya gitu ya. Ini kalau menang nih gini, ini juga harus hati-hati teman-teman. Terus yang ketiga adalah investasi bisnis bareng. Dengan iming-iming dalam 3 bulan balik atau returnnya tinggi nih 20%, 30% gitu ya. Biasanya seperti itu sih teman-teman. Nah,
hal-hal semacam ini tuh harus diperhatikan karena ini meskipun misalnya kayak aku bersama temen gitu ya, harus ada hitam di atas putih. Bagaimana, seperti apa, apalagi kalau misalnya yang nawarin orang yang kalian nggak kenal teman-teman, karena banyak orang yang join sama aku nanti investasi segini, nanti kalian dapat segini sebulannya atau seperti apa, yang pada akhirnya udah gone, orangnya hilang gitu aja gitu. Itu orang yang tidak kita kenal. Orang yang kita kenal aja kadang udah uang kita habis gitu, kayak oh ini mana kita beli ini, nanti kita bagi dua, nih kamu modal segini nih segini gitu, banyak juga. Jadi memang tidak ada investasi yang bener-bener aman gitu ya, yang bener-bener bisa balik modal tuh nggak ada jaminan. Orang investasi itu bener-bener kayak sama lah kayak misalnya kita bisnis gitu ya, kita bisnis nggak bener, ibaratnya kayak nggak ada jaminan untuk kita bisa sukses bisnis atau kita akan balik modal bisnisnya gitu ya. Memang tidak ada jaminannya, cuman kita bisa meminimalisir gitu ya, mana yang bisa resikonya paling kecil kayak gitu. Nah, kalau ngomongin mau investasi, kira-kira investasi apa sih ya gitu ya yang cocok buat kalian? Kalian bisa tonton videoku sebelumnya gitu ya. Itu ada beberapa investasi yang mungkin cocok buat kalian, kalian bisa tonton di sana. Oke, segitu dulu. Misalnya kalian mau tanya-tanya boleh banget, atau mau komen-komen di bawah juga boleh banget, mau diskusi juga boleh banget gitu ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Bye bye and see you.